usang, tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang, tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang dari Fakultas Fisip, Program Studi Administrasi Negara. Saya atas nama Jessica Kristen Tesieran dengan NIM 2403010245. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait analisis kasus korupsi, rehabilitas dan renovasi 25 sekolah di kota dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021 hingga 2024. Pada awal 2025, temuan audit dari Inspektorat Jenderal PUPR mengungkapkan penyimpangan sehingga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melakukan penggeledahan di kantor Balai Pengelolaan Pemukiman dan Perumahan pada Januari 2025. Penyidikan mendalam berkelanjutan hingga April 2025, di mana calon tersangka sudah diidentifikasi berdasarkan analisis dokumen kontrak dan bukti transfer keuangan. Penetapan tersangka secara resmi terjadi pada 20 hingga 21 Juli 2025, diikuti penahanan ketiga tersangka di rumah tahanan kelas 2B Kupang selama 20 hari awal. Selama Juli hingga November 2025, penyidik memeriksa sekitar 15 saksi termasuk rekanan kontraktor lain dan pejabat satuan kerja sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kupang untuk tahap penuntutan. Modus operandi pelaku melibatkan pengurangan spesifikasi material bangunan seperti mengurangi volume pekerjaan beton dari 2,4 meter kubik menjadi 2 meter kubik per unit, serta markup harga material seperti semen hingga 15-20% di atas harga pasar. Kolusi ini dilakukan melalui koordinasi antara kontraktor dan pejabat pembuat komitmen, termasuk suap via transfer bank dan proyek fiktif pasca bencana. Bukti pendukung mencakup dokumen rencana anggaran biaya, berita acara serah terima pekerjaan, laporan audit resmi, serta rekaman pengiriman material yang tidak sesuai. Analisis hukum kasus ini didasarkan pada norma-norma utama di Indonesia dengan pendekatan yang menggabungkan ketentuan undang-undang dan fakta empiris dari lapangan. Pelanggaran utama termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001. Khususnya pasal 2 tentang tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pasal 3 tentang pengayaan diri secara melawan hukum, serta pasal 12 terkait korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kasus ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pada pasal 46 mengenai pengurangan kualitas pekerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintahan melalui e-procurement. Unsur-unsur pidana terpenuhi secara lengkap, mulai dari subjek berupa pejabat publik dan pihak swasta, perbuatan berupa manipulasi dokumen dan markup harga, akibat berupa kerugian negara sebanyak 5,8 miliar yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hingga kesengajaan melalui kolusi
terkoordinasi yang dibuktikan dengan keterangan saksi dan bukti transaksi. Kasus serupa pernah terjadi di daerah lain, seperti korupsi renovasi sekolah di Jawa Barat, yang menunjukkan pola sistemik lemahnya pengawasan di satuan kerja kementerian di wilayah terpencil. Secara umum, kasus ini menggambarkan kegagalan internal kontrol, di mana pejabat pembuat komitmen yang seharusnya mengawasi justru menjadi bagian dari penyimpangan. Proses hukum dan status terkini. Proses hukum mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta prosedur khusus tindak pidana korupsi, dimulai dari penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tanpa hambatan penghentian karena bukti yang kuat. Penahanan tersangka dilakukan selama 20 hari awal ditambah perpanjangan hingga 40 hari, total 60 hari untuk mencegah penghilangan barang bukti. Setelah itu berkas perkara masuk tahap 2 dengan penandatanganan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh jaksa penuntut. Hingga November 2025, kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kupang untuk persiapan sidang dengan tuntutan yang diprediksi mencakup hukuman penjara 4 hingga 10 tahun, denda sebesar 1 miliar serta kewajiban pengambilan uang pengganti. Proses ini dilakukan secara transparan melalui konferensi pers resmi yang membantu menjaga kepercayaan publik dan mencegah isu fitnah. Dampak sosial, ekonomi, dan kebijakan. Dampak kasus ini sangat luas dan merugikan secara umum. Secara ekonomi, hilangnya 5,8 miliar setara dengan biaya pembangunan sekolah baru di Nusa Tenggara Timur yang memperburuk kondisi infrastruktur pendidikan di daerah rawan bencana. Secara sosial, ribuan siswa dari 25 sekolah terdampak harus belajar di bangunan rusak, berkontribusi pada peningkatan angka putus sekolah sekitar 2% menurut data Dinas Pendidikan setempat pada 2025. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara menurun, terutama untuk proyek prioritas seperti pendidikan di wilayah tertinggal. Dari sisi kebijakan, kasus ini mendorong Kementerian PUPR untuk memperketat verifikasi proyek daerah, menekankan pentingnya pengawasan berbasis risiko. Terakhir, kesimpulan dan saran umum. Secara keseluruhan, kasus korupsi rehabilitas sekolah di Kupang mencerminkan masalah endemik pengelolaan dana publik di daerah seperti Nusa Tenggara Timur, di mana minimnya pengawasan memungkinkan kolusi merajalela. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan langkah-langkah seperti penerapan audit berbasis kecerdasan buatan secara real-time dan sistem e-procurement, rotasi pejabat pembuat komitmen setiap 2 tahun di satuan kerja rawan. Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Daerah untuk membentuk tim khusus pendidikan serta pendidikan wajib anti korupsi bagi kontraktor melalui lembaga sertifikasi jasa konstruksi. Rekomendasi ini sejalan dengan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 hingga 2029 dalam pemberantasan korupsi.